Selamat datang di acara Asita Jakarta Travel Mart 2023 edisi bulan Maret. Pada kesempatan ini, kanal Edukasi Pariwisata Indonesia akan mengulik mengenai penyelenggaraan AJTM ini. Saya, Yongki Adiasa sebagai host, memilih dan mengundang beberapa wakil dari seller, buyer, dan usher yang telah mensukseskan gelaran acara ini untuk mendapatkan insight kemajuan bisnis pariwisata Indonesia. Dari sisi seller, saya mengundang Ibu Ingrid Prasetyo sebagai eksekutif member dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Minahasa Utara. Berikutnya adalah Ibu Karmila Kamarudin sebagai manajer marketing Sarawak Tourism Board untuk kawasan ASEAN dan Singapura. Masih berbicara sebagai seller adalah Bapak Denny Suwardi selaku Country Manager Siam Sabai Tours, Thailand. Apa pendapat Anda mengenai Asita Jakarta Travel Mart 2023 ini? Menurut pendapat saya, Asita Travel Mart 2023 ini sangat baik sekali untuk pelaku bisnis, khususnya bagi buyer dan seller, khusus untuk pariwisata. Dan kita tahu bersama bahwa beberapa tahun yang lalu sangat terkejut dengan adanya COVID ya Pak ya. Jadi sekarang kita akan lebih berusaha meningkatkan ini, dan dengan adanya Asita Travel Mart ini menjadi satu wadah ya, satu wadah untuk pengembangan pariwisata yang ada khususnya di Indonesia tentunya. Oke. Ya. Ibu dari Minahasa Utara, apa yang Ibu tawarkan dari Minahasa Utara dengan keikutsertaan di Asita Jakarta Travel Mart 2023 ini? Oke, jadi kami dari BPPD Minahasa Utara, yaitu Badan Promosi Pariwisata Daerah Minahasa Utara, kami di sini memberitahukan kepada khalayak ramai, karena khususnya orang hanya mengetahui mungkin ke Manado itu hanya Bunaken saja, tapi kami dari Minahasa Utara itu memberikan yang terbaik untuk destinasi-destinasi yang baru, khususnya saat ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden sendiri Jokowi sebagai destinasi super prioritas, 1 dari 5 daerah yang ada di Indonesia. Dan ini yang kami jual untuk saat ini. Kita tahu di Kupang adalah lautnya Bu ya. Selain betul. laut, apa yang ditawarkan di Likupang ini? Sebenarnya bukan hanya laut ya Pak. Yes. Jadi di sana kita juga ada beberapa bukit ya, dengan pemandangan-pemandangan alam yang super ya. Dan kalau kita pergi ke Depulisan Bay, kita akan melihat di sana bahwa ada bukit seperti bukit padang rumput ya, seperti itu. Kemudian ada juga bukit yang berada di bagian Treman, di, Minahasa Utara, dan juga di sana ada cagar budaya alam. Jadi cagar budaya seperti Waruga yang merupakan heritage-nya ya, di yang sudah diakui oleh dunia untuk kuburan pada zaman dahulu, zaman megalitikum. Selain itu juga ada beberapa tempat yang kemarin baru diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu Bendungan Kuil Kawangkoan yang sangat indah. Jadi artinya Bu, Minahasa Utara ini pemandangan alam, ya, laut, ya, bukit, dan juga budaya. Betul sekali, karena di sana juga dikolaborasi dengan budaya yang sangat baik sekali. Ada maengket, musik juga, kolintang, dan juga ada beberapa peristiwa ya yang suka dilakukan di sana, seperti tulude untuk tangkap ikan dan segala macam. Itu ada adat-adatnya di sana juga, dan sangat bagus sekali untuk kita lihat. Baik, terakhir Bu, apa yang Ibu harapkan dan promosikan untuk anggota-anggota Asita mengenai Minahasa Utara ini? Ya, tentunya kita berharap yang terbaik ya Pak. Biar bagaimanapun pengembangan dari satu daerah itu butuh untuk kerja keras dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari kita sendiri, dari bagian promosi pariwisata, dan juga pelaku-pelaku bisnis yang ada di Indonesia, khususnya yang berada jaringan Asita ya. Jadi dengan adanya Asita ini
Asita Travel Mart ini sangat membantu bagi kita untuk bisa mempromosikan apa yang ada di daerah kita, Pak. Baik, terima Ya, kasih terima Ibu kasih. Ingrid Prasetyo, Terima BPPD kasih. Minahasa Utara. Minahasa Utara. Iya, kasih. terima kasih. Ibu Carmela, bagaimana pendapat Ibu mengenai Asita Jakarta Travel Mart 2023 ini? Untuk Asita Jakarta Travel Mart 2023 ini, ia adalah satu platform yang bagus untuk semua buyer dan seller bergabung di dalam satu sesi, dalam satu platform. Dan kami dari Sarawak Tourism Board juga salah satu travel industri dari Malaysia yang ada di sini, berbesar hati atas jemputan dari Pak Jongki dan jemputan daripada Asita Jakarta untuk hadir ke sini, di mana kami boleh berjumpa dengan semua travel agent, hotel dan juga industri players yang lain yang ada di platform ini. Ya, setelah pandemi kami telah hilang kontak untuk beberapa travel agent yang kami telah hubungi sebelum ini. Jadi ini adalah peluang yang baik untuk kami berjumpa dengan mereka semua. Ya, Ibu dari Sarawak Tourism Board, apa yang Ibu tawarkan untuk Asita Jakarta Travel Mart ini? Untuk Sarawak Tourism Board, kami mempromosikan 5 pilar, iaitu culture, adventure, nature, food dan festival. So kami sebagai dinas pariwisata, ya kalau ia dipanggil di Indonesia ini, kami tidak membawa travel agent bersama kami, tapi kami mempromosikan apa yang produk-produk yang ada di Sarawak untuk sebagai awareness. Because sebab bila kami sudah berjumpa dengan travel agent yang ada di Indonesia, mereka belum tahu apa yang ada di Sarawak itu. Mereka cuma tahu Sarawak itu ialah perbatasan antara Malaysia dan Kalimantan. Itu saja. Dan mereka kebanyakannya sudah menjual Malaysia, ya, sebagai Kuala Lumpur, Penang. Dan di situ hadirnya kami untuk memberitahu di Sarawak juga ada produk-produk yang bagus. Kebanyakannya juga bertaraf dunia. Contohnya Gunung Mulu National Park adalah salah satu UNESCO World Heritage Area. Dan kita ada Sarawak Delta Geopark, di mana di situ ada Bako National Park. Dan kita juga mempromosikan kuliner yang ada di Sarawak, contohnya laksa Sarawak, mi kolo, kek lapis dan juga macam-macam lagi kuliner. Jadi haruslah ke Sarawak, silalah ke booth kami yang ada di Sarawak Tourism Board. Juga kami akan berbesar hati juga kalau dijemput lagi ke sini di bulan September, ya Pak? Di bulan September, ya betul. Untuk berjumpa lagi dengan travel agent ini untuk follow up session. Oke. Saya tertarik dengan tourism Sarawak. Tadi Ibu mengatakan mengenai nature. Ya. Bagaimana dengan culture? Culture. Untuk culture kita di Sarawak ini sedikit berbeza, ya, daripada teman-teman kita di Semenanjung Malaysia. Kalau di Semenanjung Malaysia itu kebanyakan mereka terdiri daripada 3 etnis, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Tapi kita di Sarawak, kita ada lebih daripada 31 sub-etnis, 31 etnis. Jadi ada 6 mayoritas etnis, iaitu Iban, Bidayuh, Melayu, Cina, orang Ulu, ya. Jadi ada sedikit berbeza, ya, daripada Semenanjung Malaysia. Oke, bagaimana dengan health tourism? Kebanyakan pengunjung kami dari Indonesia itu datangnya dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat itu kebanyakannya dari Singkawang, dari Pontianak dan juga dari Putus Sibau. So mereka ini ke Kuching, kalau dari Pontianak dan Singkawang itu ke Kuching cuma 6 jam driving. Jadi kebiasaannya mereka ke Kuching itu untuk berobat, melakukan perubatan seperti health screening, ataupun apa-apa perubatan seperti kanker dan juga operation yang ada di Kuching, Sarawak. Dan juga kami juga mempunyai hospital yang ada akreditasi. Contohnya Malaysia Standard MSQH, Malaysian Standard Quality Hospital.
Jadi Ibu mengatakan Sarawak ini selain culture, nature, juga health tourism. Yes, untuk pasaran Indonesia, kita di Sarawak Tourism Board kita fokus dengan adventure, nature, dan juga medical tourism. Okay. Tapi jangan lupa kita juga ada festival yang kita mau perkenalkan, iaitu Rainforest World Music Festival. Rainforest World Music Festival ini dianjurkan oleh Sarawak Tourism Board, dan tahun ini ialah tahun ke-26 kita menganjurkan RWMF, dan tahun ini pada tanggal 23 hingga 25 Juni. Ya. Oke, my last question. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada teman-teman Asita yang menjadi tour operator dan travel agencies di Jakarta? Harapan saya dan pesanan saya kepada Asita Jakarta, kami berterima kasih kepada Asita Jakarta kerana menjemput kami ke acara ini. Ini adalah satu platform yang baik. Terima kasih Asita Jakarta kerana menjemput kita ke sini. Apa yang ada di Sarawak itu, there's so much more to discover. Jadi ayo ke Sarawak, mampirlah ke Sarawak. Bila sudah ke Kuala Lumpur itu haruslah ambil pesawat 1 jam 45 minit saja dari Kuala Lumpur ke Kuching, dan nikmatilah apa yang ada di Sarawak. Kita ada culture, adventure, nature, food dan festival, dan ada berbagai lagi destinasi-destinasi yang menarik yang ada di Sarawak. Baik, terima kasih Ibu Karmila Kamarudin, Sarawak Tourism Board. Pak Dani, ya, silakan Pak ceritakan mengenai pengalaman Anda mengikuti Asita Jakarta Travel Mart 2023 ini. Baik, terima kasih Pak. Saya bersyukur kembali tahun ini adalah tahun kedua kami ikut dalam acara Asita Travel Mart. Ya, saya pribadi mewakili kantor Siam Sabai Tour di Thailand, khususnya Bangkok, sangat berkesan ya, karena tentu kita ketahui Indonesia punya potensi besar untuk market ke Thailand, dan melalui ajang ACTM ini kami berharap bahwa kita bisa banyak mempromosikan Thailand, tentunya bekerja sama dengan Asita Jakarta khususnya, seperti itu. Produk-produk apa yang ditawarkan, yang dipasarkan oleh Siam Sabai Tour sini? Baik, Siam Sabai adalah satu perusahaan tour Thailand operator yang berdiri sejak tahun 2002. Jadi kita sudah lebih dari 18 tahun ada di Indonesia, dan kita masih bisa survive sampai saat ini, masih bisa melayani teman-teman agent di Indonesia. Karena kami, satu hal yang kami tekankan adalah pelayanan. Ya, kalau produk semua tour operator pasti sama, tetapi tentu produk-produk yang kami buat di sini tentu kita buat spesifik berbeda. Kita banyak paket, mulai dari paket shopping, misalkan paket ziarah, mungkin paket berhubungan dengan honeymoon, ya, bahkan studi banding. Misalkan banyak teman-teman agent di Indonesia yang ingin kerjasama dengan kami, khususnya untuk kunjungan ke universitas. Kami ada channel di sana, ya, salah satunya adalah Kasesap University dan Chulalongkorn University. Itu jadi wisata yang bersifat edukasi atau studi banding, ya. Dan lain-lain juga kita bisa menggarap karena potensi pasar di Indonesia ini juga cukup banyak sekali. Misalkan contoh, kita punya paket untuk kunjungan ke perkebunan. Kita punya kurma, ya, kurma di Thailand sangat populer sekali. Kemudian kita juga tahu Thailand terkenal juga dengan buah-buahannya. Kita bisa berkunjung ke kebun buah-buahan, ya, termasuk mungkin kalau untuk orang Indonesia durian, Pak. Oke. Itu sangat terkenal sekali, dan kita bisa arrange di sana. Jadi semuanya satu service, ya, baik itu di Phuket, Chiang Mai dan Chiang Rai, karena kita punya office juga di sana, sehingga teman-teman agent sangat terbantu dalam hal ini karena mereka akan mendapatkan satu harga yang sama dengan kita. Seperti itu, Pak. Jadi produknya sangat beragam dan kita bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman agent di Indonesia. Ya, kalimat penutup, Pak. Apa yang Anda akan sampaikan kepada anggota Asita Jakarta mengenai Siam Sabai? Ya, tentunya satu hal yang saya bisa berharap adalah selalu kita menjalin kerjasama untuk kedepannya.
baik itu dalam acara pameran-pameran yang sudah kami ikuti sampai tahun ini, ya, dan juga kami berharap bisa juga bekerjasama dalam hal lain, misalkan ada acara-acara khusus berhubungan dengan kunjungan ke Thailand misalkan dari anggota-anggota ASITA. Kami siap bantu Pak Diki. Oke. Harapan begitu. Dan saya terus terang pribadi sangat berkesan sekali dengan pengaturan ini. Semoga wisatawan Indonesia yang mau ke Thailand bisa lebih banyak lagi. Karena ini boleh dibilang kami memegang juga peranan penting dari Tourism Authority of Thailand juga. Karena kami harus membantu mereka juga untuk mempromosikan Thailand di Indonesia. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dani Suwardi, Sama-sama, Siam Pak. Sabai Tours Thailand. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat Terima kasih.